Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat Anda pemirsa, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Apalagi ini pemirsa dengan cuaca Kota Cirebon dan sekitarnya saat ini cuacanya mendung, jadi Anda harus tetap waspada, harus tetap konsentrasi penuh gitu ya. Dan jangan lupa untuk tidak ugal-ugalan. Dan pemirsa Anda pun harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Dan berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu Majak Kuning, dari Jawa Barat bahkan nasional dan internasional semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan berkaitan dengan adanya event ya, adanya event olahraga yaitu memanah. Dan pemirsa di Kota Cirebon ini akan digelar acara ataupun event Grage Memanah yang pertama atau ya Grage Memanah yang pertama. Dan apa sih yang menjadi inisiasi atau latar belakang digelarnya event Grage Memanah 1 ini, kemudian bagaimana pendaftarannya, apakah saat ini sudah dibuka atau belum, kemudian apa yang menjadi target atau tujuan dari digelarnya event Grage Memanah yang pertama ini. Nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, dan bagaimana apakah ini pendaftaran ini dikhususkan untuk wilayah Ciayu Majak Kuning misalnya, atau bahkan dari luar Ciayu Majak Kuning juga sudah pada daftar sebagai peserta. Dan kalau sudah daftar ini dibuka tanggal berapa hingga tanggal berapa, pelaksanaannya kapan juga pemirsa dan di mana, nanti kita akan bedah di pagi hari ini. Dan sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah ini pemirsa, di minggu yang kemarin ini yang menjadi trending topik ya, pernah berita ini menjadi trending topik ini pemirsa tentang ex Kuwu Citemu siap buka-bukaan, ingin beberkan data aliran uang yang ke berbagai pihak katanya itu pemirsa. Kemudian open bidding Sekwan Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan diisi PLT dulu, wali kota segera tentukan orangnya. Itu pemirsa. Kemudian keliru, bukan perempuan tapi laki-laki. Jumlah penduduk di Indonesia termasuk wilayah 3 Cirebon. Nah, berapa sih pemirsa jumlah penduduk di wilayah 3 Cirebon? Pemirsa Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Terkonsentrasi di Pulau Jawa, Jawa Barat juaranya. Ya, penduduk yang paling banyak pemirsa Jawa Barat. Kemudian catatan dari Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, mati hidup. Itu catatan dari Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, ini pemirsa masih di koran Radar Cirebon, ini dari Kota Cirebon, tak perpanjang dana cadangan Pilwalkot. Pemerintah Kota Cirebon optimistis bisa memenuhinya di tahun 2023. Kemudian rancang penertiban angkutan gelap. Itu pemirsa. Kemudian sebagian sungai tercemar. Bareskrim turun awasi bansos. Itu dari Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya, ini di koran Radar Cirebon hari ini, terganjal Pertek BKN. Calon P3K yang lolos seleksi belum dilantik. Itu pemirsa. Kemudian calon PJ Kuwu harus tebus dana 46 juta.
Itu dari Kabupaten Cirebon pemirsa. Kemudian puncak cuaca ekstrim sudah berlalu. Yaitu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Segera isi 2 jabatan kosong. Itu dari kota Cirebon. Kemudian anggaran pemilihan wali kota aman. Siapkan skema, Sekda yakin dana cadangan terpenuhi. Kemudian tak perlu PCR ataupun antigen. Peraturan terbaru bagi penumpang PT Kereta Api per 9 Maret 2022 yang lalu. Ini yang kemarin pagi pemirsa dibedah di Selamat Pagi Cirebon RCTV. Anda pun bisa menyaksikan bagaimana talkshow kemarin pagi juga di YouTube ya, RCTV iklan. Kemudian jerigen berjejar. Giliran pedagang rela antri berjam-jam. Ini imbas kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi di masyarakat. Itu pemirsa. Kemudian harga pertalit batal naik. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bincangkan, kita akan obrolkan tentang Grage Memanah 1 ya, Grage Memanah yang pertama pemirsa. Di sebelah saya ini ada sekretaris event Grage Memanah 1. Pemirsa, ada Mas Yandriana FM. Selamat pagi Mas Yandri. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Mas Habib. Apa kabarnya? Apa kabarnya Mas Yandri? Sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya Mas Yandri. Di sebelah Mas Yandri, tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok perempuan tangguh ya yang ada di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Pemirsa aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ini pemirsa ada Ketua Pengcab ya, pengurus cabang Perpani Kota Cirebon, ada Dr. Tresnawati, biasa dipanggil dengan saya nih pemirsa biasa memanggilnya dengan Bu Dokter ya. Selamat pagi Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Dokter? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Bu Dokter nih ya. Bu Dokter, digelarnya event Grage Memanah yang pertama ya, ini perlombaan ya, atau iya perlombaan ya, pertandingan ya, perlombaan memanah yang pertama, kejuaraan kalau ya kejuaraan lah ya, kejuaraan Grage Memanah yang pertama ini. Nah, ini latar belakangnya ya, ini diinisiasi oleh siapa sih kemudian digelar kejuaraan Grage Memanah yang pertama ini? Silakan Bu Dokter. Terima kasih Mas Afif kesempatannya. Grage Memanah digelar itu atas inisiasi klub Grage Archery Club, gitu. Jadi di Kota Cirebon ini ada 3 klub, Mas Afif. Di bawah asuhan Perpani Kota Cirebon ada 3 klub. Nah, salah satunya adalah Grage Archery Club. Mereka berkeinginan untuk mengadakan event di Kota Cirebon. Tentu saja sebagai Ketua Perpani akan mendukung semua klub yang ingin berkembang dan ingin maju. Nah, kebetulan yang menginisiasinya itu adalah dari Grage ya. Tentu saya senang sebagai pembina dari semua klub. Ada klub yang ingin mengadakan event, ya tentu saya dorong dan saya bantu untuk menjadi event yang besar gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan bisa terwujud di tanggal 18 sampai tanggal 20. Oh, ini nanti pelaksananya tanggal 18. Oke, nanti akan saya tanyakan ke Mas Yandri. Iya, nah itu tentu tidak sembarangan untuk mengadakan event itu harus berstandar. 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 Berstandar apa itu? Jadi sebuah event, kalau event itu harus hebat, tentu harus ada standarisasi. Standarisasi. Gitu. Nah, ini GM1 ini berstandarisasi. Grage Memanah. Iya, berstandarisasi internasional, gitu ya kan, World Archery yang direkomendasi dari Perpani Kota Cirebon dan Perpani Provinsi. Jadi artinya sejabar welcome. Gitu, semua peserta bisa bergabung ke GM1 ini seluruh Jabar. Di situ ada technical delegate, ada wasit, penyelenggara yang
Berstandar juga ya? Iya, berasal dari Pemprov. Jadi kami membuat acara itu tidak sembarangan gitu. Jadi siapa yang bergabung ke GM1 ini akan berstandar gitu dan bisa mendapatkan hasil yang fair dan perankingan itu tercatat di pengurus kota dan di provinsi insya Allah gitu. Tentu kami sebagai pengurus akan melaporkan hasil semua ini para atlet ini ke pengurus di Jabar. Dan itu nanti akan terlihat siapa yang ikut, itu akan tercatat betul. Siapa yang mendapatkan medali itu akan masuk ke dalam database kami sebagai atlet-atlet yang mumpuni gitu. Oke, kalau tujuan digelarnya ya kejuaraan Grage memanah yang pertama ini apa gitu Bu Dokter? Ya utamanya sih ingin mengembangkan khususnya di kota Cirebon, tapi berharap bahwa bisa sewilayah 3. Ternyata animonya bisa se-Jabar. Iya, gitu. ya. Ternyata Bahkan dari ada yang Bandung dari dan luar Jabar saya dapat info ini. Iya, Apa betul nanti akan saya tanyakan ke iya, Mas Andri juga ya? Cuman tetap sih sebenarnya prioritasnya Jawa Barat, tapi ternyata animonya kok sampai jauh gitu. Awalnya malah hasilnya kota, karena nggak bisa, jangan kota dong Pak, kepada ketua klubnya. Ayo kita yang lebih bagus, wilayah 3. Lama-lama nggak bisa deh, yang optimal aja langsung gitu, jadi sejabar gitu. Oh baik. Oke, tahan dulu ya Bu Dokter, dan saya ke Mas Yandri nih ya. Mas Yandri, ini kejuaraan Grage memanah yang pertama ya. Yang pertama. Iya, ya, yang pertama. Dan ini apakah sudah dibuka pendaftaran atau memang kalau sudah dibuka ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tapi tahan dulu ya Mas Andri, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka pemirsa, silahkan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan ini melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini kejuaraan Grage memanah yang ke-1 ya. Yang pertama. Ya, yang pertama ya. Kembali saya ke Mas Yandri sebagai sekretaris event Grage memanah pertama nih ya. Ini pendaftaran sudah dibuka gitu Mas Yandri? Pendaftaran sudah dibuka Mas Afif, itu dari pertengahan bulan kemarin. Oh, sudah dibuka. Kita sudah buka early bird. Early bird itu kemarin sampai tanggal 6 Maret. 6 Maret, oke. Kemudian untuk yang gelombang kedua kita masih tetap buka pendaftaran sampai tanggal 12. Oh, sampai tanggal 12 ini berarti Akhir ini minggu ada ini ya. ada 2 hari lagi nih ya. Iya. Nah, ini animo ya untuk mengikuti kejuaraan Grage memanah yang pertama ini bagaimana? Animonya cukup bagus sekali Mas Afif ya. Karena kita nyebutnya yang pertama secara umum kita sudah menyiapkan Google Form untuk pendaftarannya ya. Kemudian kita juga membuat undangan untuk klub-klub yang tadinya rencananya kita dari kota Cirebon ya. Kita mengundang klub-klub panahan yang ada di kota Cirebon. Kemudian setelah ada rekomendasi dari Perpani Kota, kemudian kita bisa tembus sampai Perpani Jawa Barat. Akhirnya kita juga tidak hanya membuka undangan untuk klub-klub kota Cirebon, tapi kita mengembangkan sewilayah 3, Sewilayah 3 Cirebon. sampai Cai Macakuning lah ya? bahkan sampai Jawa Barat. Oh, sampai Jawa Jadi Barat. selain pembukaan umum yang dilakukan via Google Form, kita juga mengundang, kemudian nanti tiap-tiap dari klub itu akan mengirim undangannya masing-masing. Oke. Begitu. Dan ini kan tadi disebutkan Mas Andri ada gelombang pertama, ini gelombang kedua kan? Iya. Nah, ini tuh di gelombang ketiga nanti tidak dibuka gitu? Sepertinya enggak. Tidak ya? Pokoknya gelombang kedua ya Kak. Iya, Apakah ini sudah berapa yang daftar gitu? Kalau di Google Form itu hampir 180 orang. 180 Itu orang? dari via Google Form. Kemudian untuk yang undangan-undangan via klub itu kan nanti di luar Google Form. Nah, itu kan banyak nanti nih ya. Iya. Nanti ini akan dibagi tidak? Maksudnya ada beberapa, maksudnya kejuaraan Grage memanah yang pertama ini apa
ada kelompok umur gitu Iya, misalnya iya, iya. dibagi-bagi nggak gitu? Dibagi dalam 8 kategori Mas Oh, Afif. 8 kategori. Jadi- Di antaranya? Di antaranya kita yang pertama buka untuk yang kelas SD kelas 1 sampai kelas 3. Oh, SD juga sudah dibuka Itu untuk standar kelas SD. bow, putra putri. Kemudian untuk SD kelas 4 sampai kelas 6 itu putra putri. Kemudian untuk standar bow SMP SMA jarak 30 meter putra putri. Kemudian juga karena kita sudah memperoleh rekomendasi dari Pengda Jabar, akhirnya kita membuka kelas standar nasional 40 meter. Ya, selain dari yang kelas standar, kita juga membuka kelas recurve, kemudian ada barebow pemula dan barebow umum. Kompon. Iya, Oh iya, yang terakhir ada kelas kompon juga. Oke, dan Mas Yandri, ini kan tadi ya dibuka untuk SD apa ini animonya ternyata kan dari lihat dari kelompok umur tadi animonya luar biasa ya. Dan ini hanya untuk wilayah 3 Cirebon gitu. Ya, target kita untuk wilayah 3 Cirebon gitu Mas Afif. Ya, cuma tidak menutup kemungkinan itu sampai ke Jawa Barat karena acara ini, event ini sudah direkomendasi oleh Pengda Jawa Barat, Perwani Jawa Barat. Dan ini kapan pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya Ya kejuaraan ini kapan akan gitu kan digelar? dilaksanakan selama 3 hari Mas Afif, Oh, mulai dari digelar 18, 19 sampai 20 Maret 2022. Gitu ya. Dan kemungkinan ini yang akan membuka kejuaraan ini siapa gitu Mas Andri? Ya. Pada awalnya itu rencananya nanti Ibu Dokter yang buka, tapi karena sudah ada rekomendasi langsung dari Jawa Barat, rencananya dari Ketua Pengda Jabar Perpani itu ya? Diharapkan akan bisa. membuka acaranya. Gitu ya. Oke. Jadi pasti akan meriah nih acaranya. Oke. Dan Mas Andri, ini kan panitia tentunya bersiap ya menyambut Iya. event ini kan, kejuaraan ini. Ini sudah berapa persen panitia udah siap itu? Untuk pelaksanaannya ada banyak ya Mas Afif. Jadi yang pertama kita menyelesaikan masalah administrasinya dulu. Administrasi. Ini kan baru 180 nanti akan ini kembali ya? Iya. Makanya akan dicek kembali. Akan dicek kembali jumlah masing-masing peserta per kategori, per divisi. Itu yang Administrasi pertama, dan yang lain mungkin ya. administrasinya. Kemudian yang kedua, untuk perlombaan ini nanti sudah bisa diakses di websitenya yanseo.net. Jadi untuk resmi nanti pesertanya sudah ada di situ, kemudian nanti pelaksananya juga ada di situ. Jadi baik panitia, baik pun peserta itu bisa mengakses di web yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua, persiapannya tentu saja karena kita masih dalam masa pandemi ya Mas Adit, kita juga harus berkoordinasi dengan keamanan, dengan pihak polisi, pasti ya. kemudian dan pihak-pihak yang lain agar penyelenggaranya itu tetap dalam pelaksanaan itu masih melaksanakan prokes. Protokol kesehatan dan mungkin untuk penonton juga itu nanti bagaimana? dibatasi. Oh, nanti dibatasi ya. Jadi ada nanti jarak pelaksananya, mungkin ya. Dari masing-masing penonton itu mungkin hanya bisa lihat dari jauh, kemudian nanti kita siapkan juga petugas keamanan. Kemudian yang ketiga persiapan yang akan kita siapkan juga venue-nya, venue, lapangannya. Okay. Iya, Jadi ada beberapa. Ini tempatnya di mana nanti? Ya, tempatnya itu di kejuaraan ini. Lapangan Grage Archery Cirebon. Itu sebelah utara Masjid Hijau. Oh, di situ Komplek ya. Grage City Mall. Iya, Jadi tempatnya itu menyenangkan. Jadi Mas Habib, jadi kalau misalkan nanti selesai menonton kemudian lapar bisa lah ya ke daerah situ lah ya, di daerah dekat situ ya. Mau istirahat bisa mampir ke masjid. Baik. Oke, tahan dulu ya Mas Andri, saya ke Ibu Dokter lagi nih. Bu Dokter, ini kan tadi disebutkan Mas Andri ya untuk kejuaraan ini kan banyak diminati nih ya. Ini mayoritas pasti dari wilayah Ciayu Majakuning ya, khususnya Cirebon sendiri. Nah, tujuan dari digelarnya Grage Memanah yang pertama ini, apakah ini untuk memasyarakatkan olahraga panahan? Karena maaf, selama ini kan panahan itu hanya milik orang-orang tertentu saja dengan panahnya yang mahal. Biasanya kan begitu ya terkendalanya itu. Nah, itu bagaimana nih Bu Dokter untuk kejuaraan ini? Ini momentum untuk menggaungkan kembali olahraga panahan atau bagaimana?
Kalau dari kacamata Perpani, kalau dari kacamata Perpani ini kami punya tugas untuk melakukan pembibitan, pemasalan, dan pembesaran dari panahan, khususnya di Kota Cirebon sebagai Ketua Perpani. Tapi karena kami juga berada di kepengurusan di provinsi, jadi kami juga berkewajiban untuk mengembangkan di Kota Cirebon dan wilayah sekitarnya. Sejabar ini wilayah sini agak berkurang berkembang gitu dibandingkan kota-kota besar ke arah Bandung, Bekasi, Bogor. Wilayah 3 ini tertinggal. Minatnya kurang ya, Perkembangan terhadap panahan prestasi tidak begitu maju di kota besar. Nah, tentu saja dengan ada klub yang bersemangat untuk membantu program dari kota maupun dari provinsi, tentu saya sangat senang gitu, dan itu betul-betul membantu untuk memasarkan panahan, khususnya di kota dan wilayah 3. Dari hasil ini, tentu berharap akan muncul calon-calon atlet baru. Calon-calon atlet baru yang akan membawa panahan dari wilayah 3. Kalau saya berkata dari pengurusan provinsi ya, dari wilayah 3 ingin muncul. Harus muncul atlet panahan. Iya dong, kita kan harus tidak boleh kalah dengan se-Jawa Barat yang lain. Pemerataan prestasi, pemerataan segalanya ya. Nah, kemudian kalau dari kota ya khususnya ya tentu berharap untuk Kota Cirebon gitu. Atlet-atlet yang akan mewakili di berbagai event. Kalau yang perempuan Sri Kandi gitu kan? Iya kan, Sri Kandi. Iya. Gitu Mas Apip. Jadi tentu event ini walaupun karena Perpani kan tugasnya membina semua klub-klub yang ada. Tentu akan kami dukung gitu. GAC dengan acara GM1-nya itu didukung 100%. Baik itu gitu. Ya. Mas Yandri, ini kejuaraan 3 hari, iya kan? 18, 19, 20. Dan ini memperebutkan piala apa sih? Tapi tahan dulu nih, ya, Mas Yandri dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti akan saya baca. Dan saya ke Mas Yandri dulu, tadi terputus jeda iklan ya pertanyaan saya. Ini memperebutkan piala apa sih gitu Mas Yandri? Untuk juara-juaranya itu nanti masing-masing kategori itu dapat medali ya Mas. Kemudian nanti selain medali juga ada uang pembinaan. Uang pembinaan. Nah kemudian karena kita melihat juga bahwa peserta-peserta itu kan dari klub-klub, maka nanti untuk masing-masing klub ini kita membuat juara umum gitu. Jadi untuk klub-klub yang mengikut sertakan pesertanya, kemudian peserta-pesertanya itu bisa menang di banyak kategori. Nah itu nanti ada piala juara umum, gerage memanah 1. Bukan piala bergilir gitu ya? Bukan. Itu yang memperebutkan itu. Dan tentunya juga ini kan ada nanti juara harapan apa dan seterusnya gitu ya? Atau cuma juara 1, 2, 3 di masing-masing kategori. Dari emas, perak, perunggu hanya. Iya. Ini bagaimana nanti sistemnya gitu? Karena ini ada pemirsa juga menanyakan sistem nanti pertandingannya itu bagaimana katanya lomba ini gitu. Untuk lombanya itu nanti kan bisa langsung satu kategori bisa berbarengan, kemudian nanti biasanya diambil skor yang paling tinggi Mas Ali. Iya. Saya bantu sedikit. Ya, Mangga. dilengkapi silakan Bu Ketua. Bahwa aturan dari kejuaraan panahan itu harus berstandar. Jadi dimanapun berada itu harus standar sama dengan aturan archery. Mau di Kota Cirebon, mau di Bandung, maunya di mana saja di Amerika, itu semua standarnya berdasarkan aturan archery. Makanya si panitia, technical delegate-nya juga harus yang bersertifikat. Technical delegate, wasit semuanya harus bersertifikat. Bahkan yang ada ikut ini bersertifikat internasional. Gitu. Jadi tidak bisa, oh ya begini enggak, semuanya sudah ada aturan yang berstandar internasional. Oh, ada aturannya ya. Iya. Akan agak jelimet ya kalau diterangkan, tapi yang jelas GM1 ini memakai standar internasional yang sesuai dengan archery.
Baik, baik. Ini ada 3 WhatsApp yang masuk ya, saya baca di antaranya nih. Ini dari Pak Toto Haryanto, ini dari pemirsa di Paseh, Sumedang ya. Di Paseh Sumedang. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari Sumedang. Oke. Kebetulan ini juga pengurus Perpani Sumedang. Ini menanyakan tentang technical meeting ya. Nah, ini apakah ada katanya, mohon untuk penjelasannya. Ini terima kasih dari pemirsa di Paseh Sumedang. Langsung dijawab saja. Bisa, Langsung dijawab. Silakan. Sumedang itu termasuk yang kita undang, Mas Afif. Jadi ada beberapa klub yang dari Sumedang. Ya. Untuk pelaksanaan technical meeting itu nanti sudah kita jadwalkan, rencananya itu Kapan tanggal itu? 17. Berarti sehari sebelumnya? Sehari sebelum pelaksanaan lomba. Gitu ya. Gitu. Dan ini dari pemirsa di Karangampel Indramayu nih Bu Dokter. Selamat pagi Cirebon. Terima kasih sudah membuat olahraga panahan dilombakan katanya ya. Ini salah satu sekolah juga di Karangampel juga ini masuk dalam eskul ya, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya, panahan ini. Nah, itu kapan kejuaraannya dan bagaimana kalau peserta didik, berarti siswa-siswi ya? Siswi. Ya, siswa-siswi yang ingin menonton itu bisa tidak. Terima kasih. Ini dari pemirsa di Karangampel Indramayu. Bu Dokter. Jadi begini, jadi sebenarnya memang kalau tidak ada dalam fase pandemi, ini bisa ditonton dengan meriah. Meriah pastinya. Iya, meriah karena ini sangat menarik. Tetapi karena sekarang masih dalam pandemi, tentu kita tidak mau kehilangan kesempatan untuk bertanding, tetapi tetap dalam aturan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga agak dibatasi tuh penonton, peserta yang masuk ke lapangan, gitu semua sangat ketat. Jadi tidak boleh ada kejadian protokol kesehatan yang dilanggar pada event ini, gitu. Jadi kalau untuk menonton, saya kira agak boleh sih, asal tetap nanti banyak yang jaga soalnya, banyak yang jaga supaya dan tidak boleh berkerumun juga ya, saling dekat, kemudian kita kan berharap bahwa event ini tetap berjalan. Nah, aturan itu kan sangat ketat. Jadi mohon bantuan, nanti barangkali ada yang ingin menonton ya mohon agar jangan sampai event ini jadi batal atau terganggu ya. Gagal, gitu. apalagi gagal ya. Iya, jangan sampai karena ini event luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita. Gitu. Jadi begitu untuk yang menonton Naing Karangampel ini. Kalau ingin ikut peserta, boleh semua welcome, wilayah 3 apalagi, tetapi diharapkan adalah anggota Perpani. Gitu, karena ini adalah event Perpani. Jadi kalau sekolah mintalah rekomendasi dari pengurus cabang. Gitu, kalau klub mintalah rekomendasi dari pengurus cabang. Karena yang ikut event ini harus anggota dari Perpani, karena kalau anggota Perpani ini pasti tahu dan tidak bisa individu. Individu, saya kira gimana? Individu bisa tidak? Bisa. Individu, tetapi tentu harus tahu rule dari World Archery-nya, gitu. Setiap event itu ada namanya kearifan lokal, jadi tergantung ini event dari GM ini apakah boleh perseorangan atau tidak, tetapi kalau kami berharap bahwa semua yang ikut sudah mengetahui aturan World Archery. Gitu ya. Ini satu lagi ya, ada Boleh 3 WhatsApp. ditambahkan Mas Ya, Afif? silakan dilengkapi. Jadi untuk menonton itu nanti ada yang offline, ada yang online ya. Oh, kalau offline itu datang langsung? Di lokasi, di lokasi. tapi ya Kalau online? barangkali tidak nyaman ya, karena memang ada protokol kesehatan yang harus kita jaga. Betul. Kalau online? Online itu nanti akan disiarkan oleh stasiun archery. Ada stasiun archery itu Pokoknya nanti ada lah ya. Sebutkan aja Mas, nggak apa-apa. Ini bisa ditonton di mana gitu maksudnya kalau online itu? Kita sudah kerjasama dengan TV Indo Archery ya. Itu jadi nanti untuk kalau misalkan dari Karangampel atau wilayah luar Cirebon yang mau tidak, menonton, itu nanti bisa langsung dibuka. Jadi pemirsa tidak usah datang langsung juga bisa gitu ya? Bisa. Ini melalui YouTube juga ya? Ada channelnya. Melalui channelnya. Bisa disampaikan ke pemirsa, Mas Andri, channelnya? Bisa. Indo Archery TV. Indo itu aja ya, Indo Archery TV. Indo Archery TV satu-satunya. Nanti tinggal di TV. searching ya, Indo Archery TV. Baik. Satu lagi yang saya baca, ini yang masuk ini dari Losari, Bu Dokter, Mas Andri, ini Losarinya di Losari Brebes ya.
tempatnya di Desa Bantarsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Dengan adanya lomba ini saya menyambut baik ya, kebetulan anak-anak saya juga hobi memanah ya. Anak-anaknya masih SMA di SMA Negeri Losari, Jawa Tengah. Ini jadi terima kasih sudah mengadakan lomba ini ya. Anak-anak saya juga masuk di salah satu klub ya, di Kabupaten Brebes, dan saya ingin menanyakan kenapa diadakan lombanya itu di saat pandemi seperti saat ini ya. Iya kan? Kenapa katanya diadakan di saat iya pandemi seperti ini? Atau memang sudah terschedule, katanya sudah terjadwal. Terima kasih. Ini dari Pak Anwarudin. Ya. Silakan Mas Andri nih. Jadi begini Mas Afif, ya kita mewakili klub ya, kadang merasa apa ya, pada saat anak-anak latihan, tapi kok sepertinya apa ya, belum ada penilaian. Jadi masalah apa ya? Kalau kita les kemudian nggak ikut kejuaraan, nggak ada kejuaraan, kayaknya tuh lesnya tuh sia-sia gitu. Nah makanya untuk yang internal kita sudah lakukan tiap bulan, kita lakukan scoring day, yaitu tiap bulan. Nah kemudian untuk beberapa beberapa penilaian kejuaraan juga sudah kita siapkan dari tahun yang lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat Januari kita sudah seneng banget nih bahwa Kota Cirebon itu sudah turun sampai level 1 ya Bu. Dalam artian begitu turun ke level 1 kita sudah siapkan disambut kemudian seneng itu kan. Dari anggotanya, dari panitianya kita sudah siap-siap, sudah seneng-seneng. Nanti kita bisa nih bulan Februari, kalau enggak bulan Maret. Itu ya. Karena kan kita juga mengejarkan target itu kan ada 2 budok ya. Kegiatan itu idealnya dilaksanakan sebelum bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Setelah didiskusikan kita bikin sebelum Ramadan, tapi begitu masuk Februari pertengahan jeder, agak kaget juga sih. Iya, jeder lagi. Keputusan untuk PPKM lagi ya. Level 4 ya. Level 4 sekarang level 3 kan. Sekarang level 3. Jadi keinginan kita itu ya artinya nyebutnya kita menyiapkan event, menyiapkan kegiatan bahwa anak-anak yang sudah latihan selama beberapa bulan ini tidak sia-sia begitu. Karena kita sudah waktu bulan November sendiri kita sudah bikin kejuaraan kecil ya, internal. Kita mengundang beberapa klub sewilayah 3, kemudian antusiasmenya itu sangat bagus. Pastilah ya. Makanya pada saat kita uji coba yang internal itu bagus, maka kita mengapa tidak dibikin kejuaraan gitu, resmi. Itu ya. Jadi sudah memang sudah teragendakan. Dengan adanya ini agenda Perpani ya. Perpani Kota Cirebon. Dari klub. 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 Silakan Bu Dokter. Tetapi tentu saja klub ini nih menjalankan visi misi kita bersama. Perpani ya. Gitu ya. Kan Perpani itu beranggotakan para klub. Nah, ini ada visi misi nih dari provinsi mengatakan bahwa kita harus pembibitan, pemasalan, dan melakukan kemajuan, dilaksanakannya oleh para klub ini. Nah, salah satunya adalah dari Gerage ini. Gerage menjalankan program dari kepengurusan Perpani kota yang atas dari rapat kerja di Perpani provinsi. Baik. Itu gitu. ya, tahan dulu. Jadi ya. butuh kerjasama, Mas. Kerjasama ya. Jadi Perpani itu tidak bisa bergerak sendiri, kemudian kita dari klub juga tidak bergerak sendiri. Jadi butuh koordinasi yang bagus. Ya artinya ya semua tujuan kita tercapai ya Bu ya. Betul. Baik. Oke, tahan dulu ya Mas Andri dan juga Bu Dokter. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Gerage memanah yang pertama ya, kejuaraan Gerage memanah yang pertama. Dan satu lagi nih WhatsApp yang masuk, ini baru masuk, ini dari
pemirsa ya dari Pak Sutrisno di Arjawinangun ya, di Arjawinangun Kabupaten Cirebon berkaitan dengan olahraga memanah. Nah, ini harus disambut ya, baik terutama di insan-insan olahraga, terutama olahraga memanah di wilayah 3 Cirebon. Karena ini baru kali pertama kejuaraan yang digelar. Ini sepertinya kejuaraan ini kejuaraan yang besar ya, jadi ini kita harus dukung, tapi sayang terkendala pandemi katanya ya. Tapi ini perlu digarisbawahi, ini salah satu kunci dari melahirkan juara itu adalah pembinaan ya. Kuncinya adalah pembinaan katanya, dan ini adalah salah satu pembinaan yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber. Nah, pertanyaan dari saya ya, pertanyaannya, nah bagaimana kalau atlet-atlet panahan dari luar daerah ya, misalnya lolos ke babak berikutnya atau seperti apa, karena digelar 3 hari katanya. Nah, bagaimana nih? Ini teknisnya nih, Mas Andri, silakan. Ya. Kita membuka untuk 8 kategori, Pak. 8 Jadi dari kategori, dari masing-masing kategori itu nanti kita akan siapkan perlombaannya itu 1 hari selesai, 1 hari selesai, 1 hari selesai. Gitu, untuk mensiasati itu ya. Jadi untuk mensiasati yang pertama itu masalah Iya, iya. kerumunan, kemudian yang kedua juga jumlah peserta masing-masing kategori. Jadi untuk satu kategori itu perlombaannya 1 hari selesai, Mas Afif. Ya, jadi mulai pembukaan, kemudian lomba, kemudian pengumuman lomba sampai UPP selesai. Jadi udah selesai. Nah, besok kita akan lanjutkan Berbeda kelas lagi ya, berbeda kelompok beda umur lagi. kategori. Iya, berbeda kategori Jadi lagi ya. Pesertanya beda lagi. Jadi kalau selesai udah. selesai bisa Berarti pulang. kategori ini misalnya ya, sore langsung final, juara langsung pembagian hadiah udah. Sudah Gitu. selesai. Ya, Hmm. jadi simple gitu tuh. Iya. Jadi nggak apa ya, babak semifinal, kemudian per-8 final terus sampai Iya. final. Nunggu Enggak, di nunggu. di Kota Cirebon aja enggak berarti ya? Nggak gitu, nggak gitu. Baik, baik, baik. Bu Dokter, saya mendengar nih ya bahwa olahraga panahan itu kan kita nih tahunya bahwa olahraga panahan ini ada satu, maksud dalam artian cuma yang membedakan itu adalah jarak saja gitu, Mas Chandri. Misalnya 30 meter, 50 meter kan kita tahunya begitu, padahal ada beberapa katanya. Sangat. Betul Bu Dokter? Iya, sebenarnya panahan itu banyak banget, Mas. Oh, panahan itu. Jadi panahan itu ada panahan tradisional, ada panahan yang kita sebut jemparing ya. Jemparing. Ada lagi yang masuk ke pordasi panahan berkuda. Ada. Itu horsebow. Nah, jemparing, horsebow itu punya organisasi sendiri, masuknya ke Kormi. Jadi masuknya ke Kormi, koordinasi olahraga masyarakat. Rekreasi masyarakat. Rekreasi Kormi, masyarakat, ya? iya. Kormi. Sekarang jadi Kormi. Kormi. Nah, kalau Perpani itu adalah menyelenggarakan kegiatan panahan prestasi. Itu Perpani. Iya. Nah, karena ini ada prestasi, jadi untuk atletnya juga akan mendapatkan manfaat ke sana. Misalnya, kalau dia ikut event Popkota atau event Porda, nah itu sertifikat itu bisa dipakai untuk jalur prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Si Perpani juga bisa menyelenggarakan sampai ke PON, SEA Games, Olimpiade. Jadi Perpani yang menyelenggarakannya. Sehingga apabila ada para orang tua yang menginginkan anak-anaknya ikut olahraga panahan, ingin memilih jalur prestasi, ikutlah klub-klub yang di bawah Perpani. Karena tujuan kami adalah prestasi. Prestasi. Ya. Memang awal-awalnya senang ya, kalau anak-anak kan senang aja, mana olahraga. Tapi kalau dia telah rajin dan kemudian bisa mengatur panahannya, itu terjadi akurasi, bisa ada prestasi. Makanya ada open seperti ini. Kegiatan-kegiatan ini, iya, iya. maksudnya kejuaraan-kejuaraan begini ya. Nah, itu akan terus kalau dia tekun, ikut kejuaraan dan berhasil terus di tiap perlombaan dia bisa sampai puncak. Sampai puncak kalau dia memang dapat rezekinya, dapat ke SEA Games, dapat ke PON gitu. Itu ya yang membedakan antara Perpani dengan yang lainnya. Yang lainnya. Iya, gitu ya. kalau Perpani memang jalurnya prestasi. Prestasi. Nah, di situ sendiri banyak kategorinya Itu yang, seperti yang tadi. berarti itu Perpani yang biasa kita lihat di SEA Games, iya, Asian iya, Games, betul, gitu itu ya. Perpani. Di Pekan Olahraga Provinsi, Iya. itu Perpani berarti. Itu Perpani. Nah, di situ ada beberapa busur.
Oh. Ada 3 macam busur. Sekarang mulai dibina jadi 4 busur. Standar nasional, recurve, kompon, dan berbo. Nah, 4 ini yang ada dalam pembinaan Perpani. Makanya nanti acaranya full, semua busur ada. Dan bakal meriah. Nanti di kejuaraan ini Iya. bakal meriah. Bakal meriah. Dipastikan gitu Mas Andri. Insya Allah. Karena khusus untuk yang berbo itu Iya. dapat bocoran itu Dapat voucher loh dapat untuk bocoran se-Jawa Barat ikut semua. Oh. Jadi ini levelnya sudah expert semua ikut yang kelas berbo ini. Jadi bakal rame. Oke, dan ini diperkirakan juga atlet-atlet yang pernah memperkuat kabupaten kota misalnya di dalam Pekan Olahraga Provinsi apa kemungkinan juga akan hadir juga. ya Sebagian besar sudah terdaftar. Oh. banyak yang mendaftar Iya. atlet-atlet yang Dan mungkin ini juga bisa sebagai pemanasan untuk Pekan Olahraga Provinsi ya. ya Iya. Prof itu mungkin Salah begitu satunya, ya. Mas Andri. Iya. Dan ini semua yang tadi saya sebutkan atlet-atlet panahan yang biasa membela kabupaten kota di Jawa Barat ini hampir semua pada terdaftar sudah. Iya, sebagian besar sudah daftar semua sama Mas Awid. ini kan open mas. Jadi terbuka kalau ya. open itu siapapun boleh ikut. Apakah itu seorang atlet yang sudah atlet, kan atlet itu macam-macam mas. Iya. Ada atlet klub, atlet kota, atlet provinsi. Siapa yang ikut terbuka, itu namanya open turnamen, gitu. Tapi siapa yang membuka dan berapa kuotanya kan gitu ya. Nah, ini. Jadi Nah, kuotanya itu. berapa, Iya, iya. lalu yang mendaftarnya berapa dan siapa yang mau ikut, itu namanya open turnamen, gitu. Nah, saya lihat sejauh ini ya memang luar biasa sih. Karena apa? Karena kan ini event pertama di kota Cirebon gitu, bukan yang sudah berulang ya. Nah, ini event yang ini cukup optimis lah. Oh, Iya, cukup dan optimis. itu sebenarnya kalau ingin dibuka banyak banget kan nggak bisa, kuota kita kan Iya, terbatas. makanya tadi dibatasi nggak sih ini perlu Dibatasi. kejuaraan dibatasi. Dibatasi Karena itu kuotanya. tadi kata Karena Bu pandemi. Dokter, kalau tidak dibatasi ini banyak juga yang daftar ya. Iya, satu Iya. aturan dari itu juga. Aturan Berarti dari termasuk Satgas. ini kuota juga gitu Bu Dokter. Oh iya, kuota Iya, iya. terbatas. Kuota juga gitu. Iya, Terbatas. harus Untuk dikuota. masing Makanya yang belum daftar cepat kategori- daftar gitu Iya, maksudnya begitu. betul. Iya. Untuk masing-masing kategori itu kita buka maksimal di 60 peserta. 60 peserta. Iya. Dengan sistem gugur itu ya. Iya. Dengan sistem gugur. Betul. Nah, maka buat pemirsa yang ingin terutama ini yang menangkap channel RCTV ini yang ada di Cirebon TV yang berminat untuk mengikuti kejuaraan Gerage Memana yang pertama ini ya secepatnya daftar gitu ya. Iya, untuk segera cepat mendaftar ya karena nyebutnya ini event yang jarang-jarang ya. 2 tahun terakhir kita nggak ada event sama sekali ya untuk kota Cirebon. Karena terkendala. Pak, iya. Iya. Sebenarnya kalau di kota Iya, Cirebon silakan, Bu memang Dokter. pertama kali. Kan Oh, GM1 pertama ini kan kali namanya ya? juga GM1. Oh iya, GM1. Namanya juga GM1, Mas. Iya, Mas Yandri lupa itu GM1. Kan GM yang pertama ya Bu Dokter ya. Jadi ini dipastikan event ini event akbar. Sepertinya meriah sekali akbar. Karena sudah ada Walaupun terbatas kuota. Iya, Walaupun terbatas kuota ya, karena kita tetap Ada aturan. protokol kesehatan Ada juga, aturan. ya, ada aturan itu ya. Kemudian Bu Dokter, harapan Bu Dokter terhadap kejuaraan ini gimana gitu Bu Dokter? Ya, pertama kejuaraan ini harus mengikuti prokes. Jadi beliau sebagai panitia tetap harus saya awasi. Iya. Awas loh, Iya. ramai boleh, tapi Iya, awas iya, harus iya. ikuti aturan, gitu ya. Jadi hasil prestasi tercapai, tapi juga protokol kesehatan. Dua-duanya dapat. Ya. Iya, gitu. Jadi utamanya seperti itu. Dan saya ingin ada muncul atlet-atlet baru dari sini. Dari hasil kejuaraan ini ya. Iya. Iya, maksudnya muaranya itu adalah melahirkan Iya, atlet-atlet itu ya. betul. Pembibitan itu ya. Iya. Kalau harapan dari Mas Andri sendiri sebagai sekretaris Ya, event yang Gerage pertama Memana kita berharap acaranya bisa berjalan lancar. Kemudian itu tadi yang sudah dikatakan sama Bu Dokter, acara lancar, kemudian protokol kesehatannya juga tetap dijaga. Kemudian ya itu tadi bahwa kegiatan ini adalah pembibitan ya bagi atlet-atlet panahan Kota Cirebon dan wilayah 3. Baik, dan sayang sekali nih ya Mas Yandri, Bu Dokter, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Bu Dokter, closing statement singkat saja. Oh ya. Silakan. Ya, para orang tua yang ingin mendaftarkan atlet putra-putrinya untuk bergabung dalam olahraga prestasi di bawah Perpani Kota di Kota Cirebon,
ada 3 klub, silahkan bergabung di 3 klub tersebut atau follow IG Perpani Kota Cirebon. Nanti akan banyak informasi dari sana. Baik, Mas Yandri, closing statement. Mas Pesan Yandri, singkat saja. untuk para pemirsa di manapun berada, jangan lupa ya daftar untuk mengikuti acara ini. Acaranya nanti silakan buka di IG Grage Archery Cirebon. Baik, baik. Terima kasih nih Mas Yandri, Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ini mudah-mudahan berhasil, acaranya sukses. Ya, Tanpa amin, ya iya Rabbal kan? alamin. Ya, dan juga melahirkan atlet-atlet yang handal dari kejuaraan ini ya, terutama untuk pembinaan, pembibitan dan pembinaan. Oke, dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan melalui interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.